Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk siswa SMA Negeri 17 Garut kelas 12 IPS. Pada hari ini Pak Amir, guru kalian, akan menyampaikan materi tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa ya. Nah, ini perusahaan jasa seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, itu ada di sekitar Garut. Misalkan contohnya, misalnya ada perusahaan bengkel, ada perusahaan salon ya, itu ada salah satu contoh. Perusahaan jasa transportasi misalkan ya, itu adalah contoh-contoh perusahaan jasa. Nah, bagaimana siklus akuntansinya kita akan perhatikan dalam kegiatan pelajaran ekonomi berikut ini. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat. Dan sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama membacakan doa dan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Baik, setelah berbicara tentang karakteristik perusahaan jasa dan sumber pencatatan akuntansi, kalian mampu mendeskripsikan tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa dengan tepat. Setelah membaca materi jurnal umum dan buku besar, kalian mampu menyusun tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa ya. Nah, ini adalah tahapan pencatatannya. Yang kedua, tahapan pengikhtisaran. Ketiga, tahap laporan. Jadi ada 3 tahapan dalam pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, terbagi tahapan pencatatan ada 3, ada jurnal umum, ada karakteristik dan sumber pencatatan, dan buku besar ya. Nah, itu adalah ada 3 tahapan pencatatannya. Baik, kita lanjutkan anak-anakku, masih belajar ekonomi ya. Ini adalah apa saja karakteristik perusahaan jasa: tidak berwujud ya, berbentuk layanan, tidak dapat dipisahkan, bentuk ragamnya banyak, dan tidak tahan lama. Ini adalah karakteristik dari perusahaan jasa. Misalkan salon itu kan pelayanan ya, transportasi, Gojek, Grab gitu kalau zaman sekarang seperti itu. Bengkel itu adalah contoh karakteristik perusahaan jasa. Dari mana sumber pencatatan akuntansinya? Ya, itu dari jenis-jenis bukti transaksi. Artinya setiap kegiatan dalam kegiatan akuntansi itu harus dicatat ya, dicatat dan dilaporkan pada laporan keuangan akuntansi. Kemudian jenis bukti transaksinya ada dari eksternal, kemudian berupa kwitansi, berupa faktur, kemudian nota dan cek ya. Sedangkan dari jenis bukti internal yaitu memo ya, atau catatan. Nah, analisis bukti transaksi ya anak-anakku. Untuk memudahkan dalam analisis bukti transaksi, terdapat aturan transaksi ya. Nah, bagaimana bentuk aturannya? Ya, seperti ini gitu ya. Nah, ini ada dalam bentuk matrik, ada bentuk kolom, ada akun ya, ada 6 akun. Kemudian bagaimana akun-akun tersebut perubahannya, apakah bertambah atau berkurang. Akun ini ada aset atau harta, kemudian utang, liabilities, kemudian ekuitas atau modal, FRIPE itu adalah pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan. Kemudian yang kelima adalah pendapatan atau income, dan yang keenam adalah beban ya. Nah, ini adalah bagaimana bentuk-bentuk transaksinya, alat bukti transaksi. Nah, kita lanjutkan anak-anakku, masih di pelajaran ekonomi bersama Pak Amir Sudin. Apa itu jurnal umum ya? Nah, jurnal umum digunakan untuk mencatat, meringkas setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Jadi kegiatan perusahaan itu harus mencatat setiap kegiatan transaksi. Nah, ada berapa bentuk jurnal umum ya? Nah, atau bentuknya seperti apa? Ini adalah bentuk kolom, ada kolom tanggal, akunnya apa, referensinya apa, debit dan kredit. Ini
Bentuknya seperti ini ya. Nah, atau ledger merupakan kumpulan akun untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar atau ledger dilakukan untuk mencatat akun harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, ini adalah bentuk buku besar ya. Bentuk kolomnya dari kolom paling kiri tanggal, kemudian keterangan, referensinya debit kredit, kemudian saldo atau bertambah atau berkurang. Nah, baik, kita lanjutkan. Masih di pelajaran ekonomi ya. Contoh ya, pada Januari 2019 Gilang mendirikan usaha bengkel sepeda motor. Ada nama Gilang kan nih di SMA 17 Garut dengan nama bengkel Elang Motor. Pada tanggal 1 Januari 2019 Gilang menyetoran uang tunai sebesar Rp15.100.000. Nah, kemudian perlengkapannya alat-alat bengkelnya Rp5.250.000. Kemudian peralatan bengkel nilainya Rp12.550.000. Sepeda motor ya Rp22.400 sebagai modal usaha. Nah, bagaimana pencatatannya ada seperti ini ya. Jurnal umumnya bengkel Elang Motor per 31 Januari 2019. Kas ya, ini yang menjadi kas, kemudian perlengkapan, peralatan, dan kemudian dicatatnya seperti ini adalah bentuk jurnal umum. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana bentuk buku besarnya? Nah, ini adalah masing-masing setiap akun, ada akun kas, perlengkapan, kemudian ada peralatan, kendaraan, dan modal. Nah, itu adalah bentuk buku besarnya. Kita lanjutkan, anak-anakku masih belajar ekonomi. Neraca saldo. Nah, ini adalah bagian dari tahap pengikhtisaran. Ada 3, neraca saldo, jurnal penyusian, dan kertas kerja. Nah, bagaimana bentuknya ya? Neraca saldo kita ini adalah seperti ini. Neraca saldo ya, atau trial balance disebutnya seperti itu. Kumpulan saldo akun buku besar. Setiap akun disusun menurut urutannya dalam buku besar. Bentuk neraca dapat dilihat sebagai berikut. Nah ya, nama perusahaan. Nah, ini adalah neraca saldonya ya, bentuknya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Anak masih di pelajaran ekonomi ya bersama Pak Amir di kelas IPS kelas 12 SMA Negeri 17 Garut. Jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Nah, ini bentuk-bentuknya terdiri dari perlengkapan, pensusutan harta, beban dibayar di muka, kemudian pendapatan diterima di muka, utang beban, piutang pendapatan, dan piutang tidak tertagih. Nah, ini harus disesuaikan, harus dibuat jurnalnya. Anak-anakku masih di ekonomi akuntansi ya. Kertas kerja atau neraca lajur. Ada sebuah kertas yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur, dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan kertas kerja. Ini bentuk matriknya, bentuk kolomnya ya. Nama akun, neraca saldo, penyusuan, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Anak-anakku yang Bapak hormati dan masih belajar ekonomi ya, kita lanjutkan pelajaran ekonominya ya. Ini adalah tahap pelaporan. Laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan neraca laporan arus kas. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah laporan laba rugi, mencatat pendapatan dan beban selama satu periode akuntansi. Bentuknya adalah single step ya. Nah, ini adalah bentuk contoh single stepnya ya. Oke kan. Nah, ini penghasilan komprehensif lainnya ya. Nah, ini adalah penghasilan komprehensif. Nah, kita lanjut kembali. Laporan perubahan ekuitas atau modal menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan dalam satu periode. Ini bentuknya, nama perusahaan, laporan perusahaan ekuitas, modal awalnya berapa, nilainya, laba bersihnya berapa, pengambilan pribadi berapa. Tahap modal itu adalah modal awal dikurangi dengan laba bersih dan pribadi. Berapakah modal akhir?
Nah, neraca gambaran mengenai posisi keuangan suatu perusahaan, itu adalah neraca. Singkatnya seperti itu. Nah, ini contoh neraca asal. Neraca bentuk kontrol misalnya sebuah perusahaan, ya. Ada kolom harta, ya, kemudian ada kolom utang dan modal, sehingga nanti jumlahkan menjadi balance, ya. Nah, ini adalah kolom neraca. Laporan arus kas, ya, laporan keuangan perusahaan yang menyajikan arus kas, kas masuk dan keluar dalam satu periode akuntansi. Isi laporannya tiga aktivitas keuangan: operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Anak-anakku masih di ekonomi akuntansi kelas 12. Catatan laporan keuangan berfungsi menginterpretasikan angka-angka yang terkandung dalam laporan keuangan. Ya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa dipahami. Kalau kurang jelas, terus dipelajari, bisa dilihat di LKS modul-modulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.